Soyan dan Guhe berjalan ke rumah jerami dan menutup pintunya rapat-rapat. Orang tua, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Tanya Haibodong. Fama menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana mudah untuk mengatakannya. Guhe secara alami memiliki poin uniknya untuk disebut Pilking. Namun, dari melihat upayanya sesekali dalam memurnikan pil, kemungkinan dia juga memiliki keterampilan seorang alkemis tingkat 6. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksikan endingnya, ucap Fama. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru, ucap Liuling. Pertandingan yang disebut alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan intens seperti apa yang dialami Xiaoyan dan Guhe selama periode ini. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan pahit. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan-lahan berjalan keluar. Xiaoyan dan Guhe tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Guhe membawa Liuling dan meninggalkan tempat tinggalnya dengan isolasi pada hari berikutnya. Setelah kelompok Xiaoyan pergi, tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Dengan kata lain, kemungkinan besar Guhe terkalahkan. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Guhe mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pilhal, Xiaoyan yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, akhirnya menerima burung pembawaan pesan dari Kekaisaran Cuyun. Dia melepaskan gulungan itu dan perlahan-lahan membukanya. Ekspresinya berubah drastis saat membacanya. Surat itu tertulis bahwa seseorang dari Hall of Soul telah muncul. Cepatlah datang. Xiaoyan dengan cepat menemukan Xiaoding, Haibodong, dan yang lainnya. Dia menjelaskan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Jiama dan hanya mengangguk setelah terdiam cukup lama. Xiaoding mengerti dengan jelas bahwa jika dia membuat Xiaoyan tetap berada di Kekaisaran Jiama, itu akan berakhir dengan menahannya. Benua Douqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menunda lagi setelah perhitungan hal-hal di aliansi. Dia bersama Xian terbang dengan cepat menuju pegunungan Magical Beast. Xiaoyan takut pada orang-orang dari Hall of Soul. Oleh karena itu, dia mendatangi Medusa untuk ikut bersamanya. Meskipun daerah di mana suku ular berada jauh dari ibu kota, Xiaoyan dan Xian berhasil muncul di tepi pegunungan Magical Beast setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Xiaoyan melihat penjaga dari ras ular itu dan dia segera bertanya, teman-teman dari suku ular, saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah Anda memimpin jalan? Ucap Xiaoyan. Ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa tetua dari suku yang bisa memasuki ruangan itu. Xiaoyan dan Xian mengikuti para ahli dari suku ular. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tanah terbuka yang luas jauh di dalam suku. Ada tangga batu yang memanjang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, tangga batu ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular. Mata Xiaoyan menyipit saat tatapannya berhenti pada ras ular berkepala botak. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Gehuang. Selain Medusa dan 4 sesepuh, kemungkinan besar dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular. Manusia ular berkepala botak ini adalah komandan pertama suku ular. Saya Xiaoyan dari Aliansian meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia, ucap Xiaoyan. Manusia ular berkepala botak muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Melihat bahwa ras ular berkepala botak itu akan menyerang, Xian tiba-tiba melepaskan serangan dan melakukan kontak pukulan dengannya. Api teratai hijau dari tangan Xiaoyan muncul dengan kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan berkata, jika Anda mengambil langkah maju, Anda sebaiknya bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Bocah, kamu benar-benar layak menjadi kepala aliansian. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, ucap ras ular berkepala botak. Aku tidak ingin bertarung denganmu.
Tolong sampaikan pesan ke Medusa, ucap Soyan. Pemimpin suku sedang melakukan retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya secara acak, ucap manusia ular berkepala botak. Soyan merajut alisnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menjentikan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah ras ular berkepala botak, dan dengan ganas mengejar manusia ular berkepala botak itu. Bisakah komandan pertama membantu menyampaikan pesan sekarang? Ucap Soyan. Tunggu di sini. Tidak lama kemudian, sosok Medusa muncul. Dia menanyakan, mengapa kamu punya waktu untuk datang dan mencariku di suku ular hari ini? Ucap Medusa. Zian melompat kegirangan ketika dia melihat Medusa muncul. Tangan halus Medusa mengusap kepala Zian dan senyum muncul di wajahnya. Senyum yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama di sampingnya menjadi kusam melihatnya. Cai Linji, orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan. Jika Zian belum maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan, ucap Zian. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya ingin menguji kemampuan Soyan dan tidak bermaksud untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini, ucap botak komandan pertama. Soyan adalah tamu suku ular yang telah diakui oleh sesepuh. Bagaimana Anda bisa menyerangnya sesuka Anda? Pergi ke gua ular sendirian dan keluar 1 bulan kemudian. Medusa memecat komandan pertama yang berkepala botak sebelum menarik Zian perlahan berjalan menuju Soyan. Dia bertanya, apakah ada masalah? Saya ingin mendapatkan bantuan Anda. Dokter peri kecil telah mengirimkan informasi bahwa dia menemukan jejak dari Hall of Soul di Kekaisaran Chuyun, ucap Soyan. Apakah Anda memiliki beberapa informasi tentang tingkatan orang dari Hall of Soul itu? Tanya Medusa. Tidak, saya pikir dengan kami bertiga bersama, kita bisa menahan pelindung Wu itu bahkan jika bertemu dengannya lagi, ucap Soyan. Karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, Anda akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit di hati Anda, ucap Medusa. Soyan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia melihat bekas luka di lengannya yang disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya. Kamu terluka? Apa yang terjadi? Tanya dari Soyan. Ini adalah cedera kecil. Kami ingin membangun suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan Magical Beast. Secara alami, diperlukan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak binatang ajaib yang kuat. Ini disebabkan oleh binatang ajaib yang mencakarku karena kecerobohanku selama pertempuran, ucap Medusa. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke aliansian untuk mencariku? Dengan kekuatan aliansian saat ini, itu sudah cukup untuk menciptakan area yang aman untukmu, ucap Soyan. Tidak perlu merepotkan kalian semua. Kapan kita berangkat? Ucap Medusa. Secepatnya, ucap Soyan. Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Saya akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti Anda, ucap Medusa. Terima kasih, ucap Soyan. Medusa terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia segera tersenyum dan berkata, perlakukan saja ini sebagai hadiah karena Anda membantu saya memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Medusa tidak mengambil terlalu banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular dengan Soyan dan Zian. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 sosok manusia. Di depan adalah Kekaisaran Chuyun. Dikabarkan bahwa Poison Master mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati ketika bertindak, ucap Soyan. Apakah kamu yakin ingin membawa Zian? Perjalanan ke Kekaisaran Chuyun ini bukan tur, ucap Medusa. Wajah kecil Zian segera menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jiama. Baginya itu sangat membosankan. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang ahli Do Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi, jika menyangkut situasi hidup dan mati,
Kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua dalam hal mempertahankan hidupnya, ucap Soyan. Medusa menoleh ke arah Zian dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mengikuti. Namun, saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Anda tidak bisa sedikit nakal kali ini. Anda sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh. Sebagian besar dari ahli kekaisaran Cuyun membawa semacam racun kotor," ucap Medusa. Zian buru-buru mengangguk kepala kecilnya dengan wajah ceria. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun ini di dalam kekaisaran Cuyun jauh lebih besar daripada aliansian di dalam kekaisaran Jiama, ucap Soyan. Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika Anda bersedia untuk membunuh semua orang dalam keluarga kekaisaran dan mencuci berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberanian sedikit pun, ucap Medusa. Soyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahkannya menjadi bubuk. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya, kita akan menunggu di sini. Dokter peri kecil akan segera tiba, ucap Soyan. Dokter peri kecil akhirnya muncul di depan kelompok Soyan setelah setengah jam menunggu di puncak gunung. Matanya menyapu Zian dan Medusa di belakang Soyan, dan dia berbicara. "Bukannya aku pernah melihatmu, mengapa Anda perlu menggunakan Doupeng? Jangan bilang bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali," ucap dokter peri kecil. Saat suara dokter peri kecil terdengar, Doupeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam, membawa angin kencang sesaat melesat dengan ganas ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun saat matanya menatap Doupeng yang meledak secara eksplosif. Dia mencetikkan jarinya dan gumpalan angin melesat keluar, akhirnya bertabrakan dengan Doupeng dan segera meledak. "Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda?" ucap Ratu Medusa. "Tidak ada seorang pun yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Cuyun ini," ucap dokter peri kecil. "Aku mengumpulkan kalian semua tidak untuk mendengar kalian berdebat," ucap Soyan. Setelah teriakan marah Soyan, kedua orang ini sekali lagi saling menatap dengan dingin sebelum mengalihkan pandangan mereka. "Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Soul?" tanya Soyan. "Seseorang dari Hall of Soul telah datang mencariku lagi saat aku kembali ke Kaisaran Cuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah kepadaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya lebih memperhatikan dan secara bertahap menemukan jejak orang ini," ucap dokter peri kecil. "Seperti apa kekuatannya?" tanya Soyan. "Itu tidak lebih lemah dari milikmu. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan di depanku. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya," ucap dokter peri kecil. Kemudian, dokter peri kecil berkata kembali, "Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hall of Soul itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hall of Soul ini memiliki hubungan dengan sebuah faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan besar kita akan berkonflik dengan faksi ini. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi dari Poison Master telah dieliminasi oleh sekte racun?" ucap Soyan.